dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Baik, saya kira begitu ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira untuk menutup ini harus dipegang dulu sama Pak Dir ini. Angkat dulu. Ya kan? Sudah lemak. Yang ini angkat apa? Alami satu, Pak. Yang bawah aja. Nah, Pak sini. Satu. Sini. Kasih apa tampak? Walaupun kita nggak punya minimal pernah megang. Detik bang. Saya megang. Oke. Saya sepeda saat untuk Indonesia. Saya sepeda saat untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya teman-teman media ya. Semua bulan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya, yang terkait dengan perkembangan kasus suap 920 miliar. Kita tahu ya, seorang Markus bernama Zarub Ricard ditangkap dengan bukti uang cash 920 miliar dan emas batangan waktu itu berapa puluh, 30 atau 40 kilogram ya. Nah, ternyata ini kasusnya dilimpahkan dan kemudian tidak ada transparansi soal asal usul uang tersebut. Jumlahnya pun ada spekulasi juga. Jadi dalam acara di iNews, Koordinator Maki Boyamin Saiman mengatakan informasi yang dia dengar, yang disita itu bukan 920 miliar atau hampir 1 triliun, tapi 1,6 triliun. Lalu teman dari partai besar ya, aktivis mengatakan, wah bang, bukan 1 triliun tapi 2 triliun. Luar biasa kan, coba bayangkan negara ini bobrok dan rusaknya ya. Jadi kalau Prabowo masih mengatakan bahwa masyarakat puas 81%, masyarakat yang mana ya? Jangan-jangan masyarakat yang sudah terdidik untuk korupsi, untuk apa istilahnya ya? Untuk dibayar. Tapi coba kita bacakan apa masalahnya di sini. Skandal suap 920 miliar, jaksa dituding tutupi asal-usul dana. Presiden Prabowo diminta copot Jampitsus. Coba kita lihat, kita bacakan. Bantenviva.co.id.
Skandal korupsi besar kembali mencuat setelah jaksa penuntut umum diduga sengaja tidak mengungkap asal-usul uang suap senilai 920 miliar dalam dakwaan terhadap mantan Kepala Balitbank Diklat Kumdil MA Zarub Rikar. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 10 Februari 2025, JPU hanya menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana tersebut, memicu dugaan adanya kejanggalan dalam penanganan kasus ini. Langkah ini menuai kecurigaan publik dan penggiat anti korupsi yang menuding adanya praktik memberantas korupsi sembari korupsi. Jika asal-usul uang tidak diungkap, peluang terdakwa bebas semakin besar karena dakwaan bisa dianggap kabur, obscure libel. Kasus ini menimbulkan desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Jampitsus Febri Adriansyah. Direktur Political and Public Policy Studies P3S Jerry Masi menegaskan bahwa langkah tegas diperlukan agar penyidikan berjalan transparan dan adil. Bukan kali ini saja Febri Adriansyah disorot dalam kasus besar. Sebelumnya dalam skandal Jiwasraya yang merugikan negara 16,8 triliun, ia dituding terlibat dalam manipulasi lelang saham PT Gunung Bara Utama. Luar biasa ya. Kemudian aset senilai 12,5 triliun diduga dijual hanya 1,945 triliun melalui proses lelang yang penuh rekayasa. Kini kasus tersebut tengah diselidiki KPK. Selain itu, kasus lain yang menambah daftar hitamnya adalah dugaan keterlibatan dalam skandal Tan Kian, di mana 1 triliun hasil pencucian uang Jiwasraya diduga mengalir ke pengusaha tersebut, tetapi anehnya tidak ada penetapan tersangka. DPR RI juga merespons skandal ini. Anggota Komisi 3 Hasbiala Ilyas menyoroti kejanggalan dalam dakwaan Zarub Rikar yang tidak mengungkapkan sumber dana 920 miliar dan 51 kg emas ya yang diterima terdakwa. Ini angka yang fantastis. Bagaimana bisa asal-usul uang suap tidak diungkap? Jika ini dibiarkan, mafia hukum akan semakin merajalela, tegas Hasballah. Ya ini benar ya, kalau 51 kg itu 1 triliun betul-betul ya. Karena 500 juta 700 juta ya, kurang lebih lah, hampir ya. Dugaan kuat uang suap tersebut terkait sengketa perdata antara Sugar Group Company SGC dan Marubeni Corporation MC. Hakim Agung Samsul Ma'arif diduga terlibat dalam mempercepat putusan peninjauan kembali nomor 1362 hanya dalam 29 hari, padahal kasus ini bernilai triliunan rupiah. Mafia hukum ini harus dibongkar. Jika dibiarkan, sistem peradilan kita akan semakin bobrok, kata Hasbiallah. Gimana membongkarnya? yang membongkar dan yang dibongkar sama nggak dipercayanya. Oke. Dugaan keterlibatan Zarub Rikar sebagai perantara suap semakin kuat setelah penyidik Jampitsus menemukan uang tunai 920 miliar dalam berbagai mata uang asing di rumahnya. Tak hanya itu, ada 51 kg emas serta catatan transaksi yang mencurigakan seperti titipan Lisa untuk Ronald Tanur hingga perkara Sugar Group 200 miliar. Jika benar uang 200 miliar ini diduga sebagai suap kepada Hakim Agung yang menangani sengketa SGC dan MC yang semula dimenangkan oleh MC tetapi kembali diproses secara nebis in idem, perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap diadili kembali. Apabila bukti catatan ini benar, uang sebesar 200 miliar itu patut diduga sebagai titipan untuk Hakim Agung yang menangani perkara sengketa perdata antara PT Sugar Group Company milik Gunawan Yusuf melawan Marubeni Corporation dan kawan-kawan. Pada kasus itu menariknya, Gunawan Yusuf tak menyerah. Ia tidak melakukan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi nomor 2447, namun lebih memilih mendaftarkan 4 gugatan baru secara sekaligus, memanfaatkan azas ius curiae novit sebagaimana ditegaskan pasal 10 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kawasan kehakiman, di mana pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili perkara ya. Dalam 4 gugatan baru tersebut, materi pokok perkara sejatinya sama dengan putusan kasasi nomor 2447 dan 2446 yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah. Dari sinilah dugaan suap 200 miliar oleh Sugar Group itu mencuat. Bau busuk korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum semakin tajam.
Penggiat anti korupsi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas. 1. Copot Jampitsus Febri Adriansyah dari jabatannya. 2. Perintahkan Jaksa Agung memberikan izin kepada KPK untuk memeriksa Febri Adriansyah. 3. Pastikan pengungkapan asal-usul uang suap 920 miliar demi transparansi dan keadilan hukum. Jika tidak segera ditindak, kasus ini akan semakin merusak citra penegakan hukum di Indonesia dan memberi jalan bagi praktik mafia hukum di tingkat tertinggi. Mampukah Presiden Prabowo menindak tegas kasus ini, ataukah mafia hukum tetap berjaya di negeri ini? Menarik juga nih tulisannya ya, dari FIFA ini ya. Jadi sobat era sekalian, ini ya, menarik ini kasus ini ya. Nanti kapan-kapan kita bahas kasus-kasus lebih dalam ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang sebenarnya gak jelas gitu ya. Tiba-tiba A jadi B, B jadi A dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, dalam kasus Zarub Rikar tersebut ya, pertanyaan kita tentu dari mana uang 920 miliar tersebut dan emas 51 kg yang kalau ditotal semua hampir berjumlah 1 triliun. Itu satu. Yang kedua tentu pertanyaannya adalah apakah benar cuma 1 triliun? Apakah uang yang disita itu lebih dari 1 triliun? Ada yang menyebutnya 1,6 triliun dan ada yang menyebutnya sampai 2 triliun. Nah, ini yang kemudian perlu diverifikasi. Dan yang ketiga, saya sudah menyarankan shutdown Mahkamah Agung. Gak bisa kita percaya dengan institusi yang sudah lama bobrok. Jadi kalau Prabowo memang punya keberanian, shutdown Mahkamah Agung. Cek ulang hakim-hakim agungnya, cek harta kekayaannya, lakukan verifikasi. Nah, hakim-hakim yang benar itu dipertahankan, yang gak jelas diberhentikan. Bahkan bila perlu dipenjarakan kalau mereka kemudian bermain-main dengan hukum. Hal yang sama harusnya berlaku untuk penegak hukum lainnya. Kalau tidak ada langkah radikal dalam proses penegakan hukum anti korupsi ini, itu omon-omon aja Presiden Prabowo mau memberantas korupsi. Ya, keras sekali ngomong di Partai Nasdem sebelum dilantik, mau kejar ke Antartika. Tapi begitu menjabat sudah mau berkompromi dengan para koruptor asal mengembalikan uang korupsi katanya. Kalau begitu enak sekali korupsi di negeri ini ya. Yang paling penting adalah nanti dianggap berjasa lagi. Dianggap menyumbang bagi negara. Padahal dia nyolongnya lebih dari itu ya. Oke sobat era sekalian. Sudah hampir maghrib ya. Karena kebetulan hari ini saya puasa nisfu Sya'ban ya. Ingat ibu di kampung dulu ya. Kalau ada nisfu Sya'ban, kemudian di puasa ya, pertengahan bulan Sya'ban, yaitu penutup amal dan pembuka amal ya, buku amal. Absen hadir, oh ya Bung Rafli, bukan Refli, di daerah hutan produksi semenjak zaman Presiden Konoha. Sebelumnya banyak oknum pengurus desa yang mengkafling hutan produksi. Astagfirullahalazim, na'udzubillah min zalik. 120 M, 280 juta rakyat lawan koruptor. Ini kan yang dimata-matai Densus kemarin. Oh, yang dimatai Densus itu timah ya. Yang timah itu ya, korupsi timah. Yang bikin rusak negara ini birokrasi ASN sarang mafia. Ngerampok uang rakyat, berjemaah memeras rakyat. Apakah ini yang namanya raja kecil? Rakyat baru akan tersadar dan turun ke jalan di setiap kota ketika negara ini mengalami krisis moneter dan krisis pangan ya. Jadi kalau cuma korupsi saja dianggap biasa-biasa saja, barangkali begitu ya. Jadi sobat era sekalian, tadi saya bikin polling ya. Pollingnya masih berproses, 2.500 yang vote. Apakah Anda setuju Prabowo dipilih lagi sebagai ketum Gerindra meski sudah jadi presiden? Yang setuju itu cuma 27%, yang tidak setuju itu 31%. Bukan urusan saya, yang skeptis itu 42%. Gawat juga ya kalau saya bacakan ini ya, selain Zarub Rikar tadi. Jadi kalau dalam kasus Zarub Rikar, dari awal saya sudah mengatakan sobat era sekalian ya, termasuk mantan hakim konstitusi yaitu Marwar Siahaan, shutdown Mahkamah Agung ya.
seleksi ulang hakim-hakim agung yang ada, bikin perpu dalam keadaan darurat. Kalau kita mau memberantas korupsi dan tidak omong-omong, mumpung itu menjadi momentum Zaro Prikar, keluarkan perpu. Memang ini akan kontroversial, tapi ini akan menyelesaikan sebagian masalah korupsi di Republik ini. Setelah itu nanti ke kepolisian, kemudian ke kejaksaan. Pecat semua orang-orang yang korup. Udahlah, kita tahu. Kalau ada kekayaan nggak masuk akal, itu sebagian korup pasti. Atau minimal trading in influence. Nah, Anda lihatlah ya bagaimana kehidupan para penegak hukum itu, kan begitu ya. Oke. Kemudian seharusnya siapapun yang sudah terpilih menjadi ini komentar orang-orang soal Prabowo menjabat lagi ya. Dia bilang seharusnya siapapun yang sudah terpilih menjadi pejabat negara harus melepas atribut partai yang melekat terlebih lagi bagi seorang presiden. Nah, ini anak rakyat Indonesia aja paham ya. Mungkin harus dipikirkan presiden jangan lagi menjadi ketum karena pasti bakal ada konflik kepentingan. Apalagi presiden juga mempromosikan peserta pilkada lalu. Ketika ditanya bertindak sebagai apa, dijawab saja dengan mudah. Saya kan ketum parpol, padahal di satu sisi ia juga presiden Republik Indonesia. Nah, itulah. Sehingga keteter orang Gerindra. No comment, karena dari dulu saya nggak pernah milih Gerindra. Itu beda lagi ya. Apakah tidak bertentangan dengan undang-undang pilpres batas maksimal usia capres? Nggak ada ya. Nggak ada batas maksimal. Udah menjadi presiden dan buktikan hasil kerja dulu ke rakyat. Jangan serakat dong, borong jabatan itu ini, gimana mau konsentrasi. Harusnya kalau sudah terpilih jadi presiden, jangan lagi jadi ketua umum partai agar fokus memikirkan negara dan rakyat. Iya, tapi kalau fokusnya periode kedua ya susah kita ya. Kenapa sih aturan partai ini? Pantaslah pejabat korup. Dia perhatikan juga nasib-nasib orang yang tidak ada hubungannya. Woi, presiden milik Indonesia. Mau apapun terserah asal jangan jadi presiden. Kono-kono Bang Repli ben sakarpe. Itu urusan partai Gerindra lo wae ora ono untunge ya. Ya itulah kalau begitu, kalau urusan Gerindra berarti Prabowo bukan presiden Republik Indonesia dong. Mending turun sekarang biar wakilnya yang ganti. Emang pejabat negara ini nggak ada etika semua. Omong-omong saja 100 hari belum ada nampak hasil. Lebih baik tidak di partai biar fokus ngurus negara sama ngurus rakyatnya. Bodoh amat, yang penting presiden berikutnya manusia yang pro rakyat. Mana bisa? Kalau pagi-pagi Prabowo mengatakan sudah jadi presiden, nggak akan kalah dia. Setuju anak Abah Anies Baswedan ketum Gerindra atau jadi partai terus. Nggak boleh begitu ya. Masa nggak jelas ya. Kemudian Sabodoteing, jabatan di Nege bisa double 350 seumur hidup mulai ketua RT sampai presiden, ketua DPR, ketua MPR dan lain. Emang ada yang melarang. Kasihan Pak Prabowo juga dan tanggung jawab yang diemban. Udah banyak sebagai presiden dan jangan dibebani lagi sebagai ketum partai. Jadi sobat era sekalian, kalau ada yang melarang, undang-undang yang melarangnya dan masih juga dia menjabat, itu sudah kebangetan ya. Nah, ini kita bicara tentang etika politik. Kita bicara bagaimana bernegara yang benar tanpa berpikir undang-undang. Masa sudah menjadi presiden Republik Indonesia lalu dipilih lagi menjadi ketua umum partai politik? Kan aneh sekali. Apa jabatan yang lebih tinggi daripada presiden Republik Indonesia? Enggak ada. Itu sama saja kita sudah terpilih sebagai presiden lalu melamar sebagai ketua RT atau ketua RW. Kan enggak bisa begitu. Ya. Oh, tapi ketua umum partai bukan ketua RW, ketua RT. Iyalah ya. Tapi intinya adalah tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada presiden Republik Indonesia. Jadi jangan heran kalau kemudian sobat era sekalian mengatakan ketidaksetujuannya ya. Jadi ini objektif ya. Saya paham kenapa mereka tidak setuju. Bahkan angkanya makin kecil ya. Setujunya cuma 26% dari 2.800, tidak setujunya 31%, bukan urusan saya 42%. Jadi kalau saya katakan yang setuju cuma 26% saja rakyat Indonesia ya. Dari yang ikut polling ini. Wah, ini kan tidak ilmiah. Tidak ilmiah, paling tidak orang yang terdidik yang memberikan pendapat ya. Bukan orang yang sembarangan ya. Oke. Begitu saudara sekalian. Jadi gini ya. Kalau kita bicara tentang sebuah persepsi, itu tidak bisa semua orang itu disamakan.
Karena pendapat seorang yang katakanlah tidak terlibat dalam isu-isu sesuatu itu nggak bisa dipertanggungjawabkan kecuali dia betul-betul concern di bidang itu. Jadi kalau saya misalnya diminta penilaian terhadap menteri-menteri Prabowo, saya nggak bisa ngomong semuanya. Hanya menteri-menteri tertentu yang saya bisa omong. Itu pun mungkin tidak komprehensif datanya. Jadi bullshit kalau saya mengatakan, wah itu semua pendapat harus enggak. Pendapat itu harus dilandasi pada pengetahuan. Karena kalau berpendapat tanpa pengetahuan, jatuhnya zalim. Begitu ya. Jadi misalnya ngambil sampel survei, tapi orang yang disurvei orang yang nggak ngerti sebenarnya. Hanya tergiring dengan kalimat-kalimat, ya gawat namanya. Ya, itulah 81% kepuasan, tetapi basisnya tidak jelas, argumentasinya tidak jelas, argumentasinya tidak ada. Begitu saudara sekalian ya, kita tunggu buka puasa ya, mudah-mudahan berkah ya. Sebentar lagi kita Ramadan ya, dan malam ini ada pernikahan anak dari teman ya, jadi insya Allah harus datang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.